Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kesalnya orang kepada Yusuf Mansur sekarang ini sudah nggak main-main. Kepada Jam'an Nur Khatib yang memalsukan atau memakai alias Yusuf Mansur, sama seperti Abdus Salam Panji Gumilang. Namanya banyak, ada Abu Toto dan segala macam gitu. Ada jemaah mengirim WA ke saya, netizen lah ya, nanya ini boleh nggak Yusuf Mansur tuh atau si Jam'an itu kita panggil dengan monyet, mohon penjelasannya Ustadz. Nah, untuk menjelaskan ini mungkin karena jawabannya agak panjang dan Anda juga biar ada dudukan ilmiahnya, saya jawab aja dalam cerita di YouTube kali ini gitu. Masalah monyet ini kita lihat dulu di dalam Al-Quran ini ditujukan kepada orang Yahudi. Salah satu ayat yang bercerita itu dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Dia Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Jadi walaqad alimtum, telah kami jelaskan kepada kamu, alladzina i'tadaw fis sabt, orang-orang yang melanggar aturan Tuhan di hari Sabtu. Kami ucapkan kepada dia, jadilah kalian kera atau monyet yang hina. Ayat berikutnya disebut oleh Allah, faja'alnaha nakalan lima baina yadayhi wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, kalimat itu adalah wa mau'izatan lil muttaqin. Ini cerita yang orang Yahudi yang suka membangkang, yang suka melanggar aturan ini disebut dengan monyet. Kemudian penutupnya itu adalah wa mau'izatan lil muttaqin. Pelajaran bagi orang yang bertakwa supaya tidak berperilaku seperti monyet. Nah, monyet itu disebut sebagai binatang ya, tapi dalam bentuk ayat ini disebut sebagai binatang yang hina gitu. Yang kerjaannya suka mencibir, meledek-ledek orang, sombong, angkuh gitu. Maka di dunia binatang itu banyak itu sebenarnya binatang buas ingin membunuh monyet. Nah, kembali kepada cerita tadi itu, boleh nggak kita manggil Yusuf Mansur dengan monyet? Atau bagaimana itu sebenarnya? Ini cerita orang Yahudi kok dipanggil Allah dengan monyet. Tapi kok bentuk orang Yahudi masih seperti sekarang ini, perempuannya cantik-cantik, orang laki-lakinya gagah-gagah. Apa itu yang disebut oleh Al-Quran dengan monyet? Sebenarnya pembahasan ini, kalau kita rujuk kitab-kitab tafsir, itu ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, itu ada satu kelompok kecil dari suku Yahudi yang kelakuannya melanggar aturan Allah dan tidak mau diperingatkan. Mereka orang licik, dilarang mereka bekerja di hari Sabtu, karena hari Sabtu itu dianggap sebagai hari beribadah saat itu. Tapi mereka langgar, maka Allah jatuhkan hukuman, jadilah kalian monyet, monyet yang hina. Tapi kemudian, beberapa waktu kemudian, suku yang sudah jadi monyet ini meninggal, musnah semua. Jadi mereka tidak punya keturunan. Jadi Yahudi-Yahudi yang ada berikut itu bukan keturunan dari monyet-monyet ini. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, para mufasir seperti Ibnu Abbas menyebut, dia itu adalah perilaku gitu, atau kiasan. Karena itu ada ayat berikutnya disebut wa mau'izatan lil muttaqin, sebuah pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah kiasan bagaimana perilaku manusia yang sombong, angkuh, dan merasa terus-menerus yakin sebagai ahli sorga. Di tengah masyarakat Jakarta, itu manggil orang itu kan macam-macam gitu. Ada orang dipanggil misalnya namanya Muhammad, dipanggil dengan Mat. Mat. Ada Mat Kumbang, Mat Rombeng, Mat Pekoy, macam-macam mat lah gitu. Bagi orang yang tidak akrab dengan orang Betawi, itu menganggap itu sebuah penghinaan.
Dan ada lagi kalimat orang Betawi kalau dia kesal, dia memanggil orang tuh dengan kampret, kampret loh kan gitu kan. Kemudian ada lagi brengsek loh, bangsat loh. Kalau bangsat itu kalau di kampung saya biasa aja tuh, dan tidak biasa orang menyebut dengan bangsat gitu. Bangsat loh gitu. Bangsat tuh kalau di Sumatera Barat itu artinya ya kepinding gitu. Kepinding kan nggak ini gitu. Tapi ada juga yang dipanggil nanti kalau dia ada kesal, monyet loh, dasar monyet enak nih. Tapi ada yang dalam sisi yang lain dalam pergaulan ada yang manggil ya monyet itu untuk panggilan akrab gitu, atau untuk panggilan kesal. Ada misalnya teman nih, itu kawanmu tuh siapa sih? Itu yang si monyet itu gitu. Mana bang? Masa nggak ketemu yang monyet yang suka ngeritik saya, nyudutin saya terus kalau nulis? Oh itu, nah, dia panggil monyet gitu. Di Jawa ada juga panggilan itu kalau orang kesal dia panggil asu nih, itu kan. Tapi asu tuh di Jawa ya ada orang marah, ada orang nggak marah juga gitu. Nah, dalam kaedah-kaedah bahasa ada seperti itu. Di bahasa Arab misalnya kalau kir itu ya kir, dia nggak familiar dengan kata-kata kir. Yang familiar orang Arab itu dengan kalb. Ya Ibnu Kalb, kalbun itu artinya anjing gitu. Kayak asu gitu. Itu familiar orang Arab gitu. Nah sekarang orang-orang yang menjadi korban, yang jumlahnya ribuan dari Yusuf Mansur ini, kesalnya sudah minta ampun sekarang ini. Kita panggil ini monyet deh, boleh nggak gitu. Saya bilang ya tergantung suasananya gitu. Kalau manggil dia sekali-kali panggil aja monyet gitu, ya terserah gitu. Yusuf Mansur belum tentu juga dia marah dipanggil monyet, mungkin dia ketawa-ketawa gitu. Ah, lu panggil suka-suka lu dah, paling dia bilang begitu. Gua mah begini aja. Lu panggil apa kayak, paling dia hanya begitu gitu. So kalau dia tersinggung, pasti sudah dia bikin somasi. Atau dia datangi tuh jemaah masjid gitu. Itu di Bandung kemarin itu, ketika kita ada temu dengan ada sebuah pertemuan, itu banyak itu ibu-ibu sudah manggil, ibu-ibu lah ya, saya mau ketemu tuh sebenarnya sama si monyet itu katanya. Apa sampai ke dia kita nggak tahu tuh, saya kira panitia punya videonya itu. Jadi orang kalau udah kesal ya, masyarakat kita ya, lo kesal itu kan sebenarnya banyak ungkapan bahasanya gitu. Nah Yusuf Mansur sebenarnya sudah nggak mempan dia dikesalin itu, mau panggil monyet kayak, mau panggil maling kayak, mau panggil penipu kak, suka-suka lu dah, paling dia begitu aja. Nah, biasanya masyarakat kita memang masyarakat yang apa ya, secara kultur tuh mudah melupakan. Hari ini dipanggil-panggil monyet sama dia, monyet tuh kan nggak hubung lagi. Gitu. Tapi nanti ya dalam pemilu mungkin dia lupa gitu. Apalagi kalau kena serangan fajar, ya mungkin aja dia pilih gitu, kita nggak tahu juga ya. Tapi memang budaya sebuah masyarakat itu menentukan bagaimana kualitas hidupnya. Kalau dia misalnya nih ya, udah memanggil seseorang tuh perilakunya monyet ini gitu. Kemudian dia suka juga, ya berarti kita nggak tahu juga. Gitu. Jadi memanggil itu di tengah masyarakat kita ya macam-macam panggilan diberikan kepada seseorang dengan konotasi yang berbeda-beda. Dan yang dipanggil ya kalau dia punya perasaan, udah sensitivitas yang tinggi, dia akan tersinggung. Tapi ada juga dia tutup telinga aja, ya bodoh amat lah lu panggil monyet kayak terserah gitu. Buktinya kalau dia punya rasa sensitivitas yang tinggi gitu, ya kembalikan aja uang orang-orang itu, kan selesai. Lu jangan panggil nama gua dah, itu nama gua nama yang berharga gitu. Dah mana duit lo, kembali, ini gua kembaliin. Nah itu kan lain lagi, itu memang dia tersinggung. Tapi kita kira Yusuf Mansur itu sudah mencapai tingkat wali. Gitu. Apakah wali Allah atau wali setan itu mungkin lain lagi. Dia nggak tersinggung. Suka-suka lu dah, paling dia bilang begitu aja. Jadi itu fenomena di dalam Al-Quran. Ya, kalau dipanggil kepada Yusuf Mansur, mungkin orang-orang yang sudah kesal akan memanggilnya ini manusia monyet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.